Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi mengenai konsep Islam tentang ilmu komunikasi. Sebelum kita memasuki materi, adapun nama anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Melisa Febriana, yang kedua ada Arif Hugeng, yang ketiga ada Januarta Ananda Putra, dan yang keempat ada saya sendiri, Firana Firdaus, yang kelima ada Nur Hazimah, yang keenam ada Skolastika Febri. Nah, masuk dalam materi yang saya bawa, yaitu apa itu komunikasi. Sebelum kita memasuki konsep Islam tentang ilmu komunikasi, kita harus mengetahui dulu tentang mengenai apa itu komunikasi. Menurut pendapat Ruben dalam bukunya yaitu Communication and Human Behavior, bahwa komunikasi ini adalah suatu proses bagaimana kita bisa memahami dan dipahami oleh orang lain. Dan komunikasi merupakan proses yang dinamis dan secara konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku. Sementara menurut Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih melakukan pertukaran informasi antara satu dengan yang lainnya, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Definisi etika komunikasi. Dari bahasa Jerman, etika yang diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi etik, bertindak atas dasar moralitas atau bersamaan dengan moral yang berlaku di masyarakat tertentu, atau menyelaraskan perbuatan dengan standar perilaku dari suatu profesi tertentu. Menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang kewajiban moral. Komunikasi Islam itu adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Maka komunikasi Islam menekankan pada unsur pesan atau message, yakini risalah atau nilai-nilai Islam, dan cara atau how. Dalam hal ini tentang gaya bicara dan penggunaan bahasa atau retorika. Konsep etika komunikasi Islam, teori komunikasi menurut ajaran Islam selalu terikat kepada perintah dan larangan Allah SWT atau Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya agama sebagai kaidah dan sebagai perilaku adalah pesan atau informasi kepada masyarakat, warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan perintah dan larangan Tuhan. Dengan kata lain, komunikasi menurut ajaran agama sangat memuliakan etika yang dibarengi saksi akhirat. Selanjutnya, menurut Al-Quran, Al-Quran menyebut komunikasi sebagai salah satu fitrah manusia. Dalam Quran Surah Ar-Rahman, yang artinya ayat 1, Tuhan yang Maha Pemurah, ayat 2, yang telah mengajarkan Al-Quran, ayat 3, Dia menciptakan manusia, ayat 4, mengajarnya pandai berbicara. Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-4. Refleksi sosial seorang cendekiawan muslim ialah ada 6 bentuk atau jenis gaya bicara kaulan di dalam Al-Quran yang dikategorikan sebagai kaidah, prinsip, atau etika menjawab dengan bersabda, menjaga lisan. Yang pertama, kaulan sadidan, perkataan yang benar. Yang kedua, kaulan balighah, perkataan yang efektif, tepat sasaran. Yang ketiga, kaulan ma'rufan, perkataan yang baik, pantas. Yang keempat, kaulan karimah, perkataan yang mulia. Yang kelima, kaulan layyinah. Dan yang keenam, kaulan maisurah. Al-Quran juga menyebut komunikasi sebagai salah satu fitrah manusia. Untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya berkomunikasi, Al-Quran memberikan kata kunci kekomet yang berhubungan dengan hal itu. Al-Syakuni dalam Rahmat juga misalnya mengartikan kata kunci Al-Bayan sebagai kemampuan berkomunikasi. Nah, selain itu, kata kunci ini juga dipergunakan Al-Quran untuk komunikasi, yaitu Al-Qaul. Dari Al-Qaul ini, Jalauddin Rahmat menguraikan prinsip Qauluddin Saknin, yakni kemampuan berkata benar atau berkomunikasi dengan baik. Berdasarkan pembahasan yang tadi, dapat diketahui bahwa komunikasi mendapat perhatian sangat besar dalam agama Islam dan mengarahkannya agar setiap muslim memakai etika Islam
dalam berkomunikasi. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan etika komunikasi, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Islam sebagai wahyu yang diberikan oleh Allah mengajarkan kepada umatnya agar mampu berkomunikasi dengan baik sesuai dengan akikah yang telah diajarkannya. Dengan pedoman Al-Quran sebagai sandaran kita, sebab hanya manusia satu-satunya makhluk yang oleh Allah diberikan karunia untuk mampu berbicara. Dengan kemampuan tersebut, manusia mampu dan memungkinkan untuk dapat membangun suatu hubungan sosial dengan berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, Allah telah memberikan petunjuk bagi hambanya agar dalam berkomunikasi mereka mampu menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dengan segenap prinsip-prinsip di dalamnya dan dengan etika-etika tertentu akan menjadikan komunikasi dapat membuat komunikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dalam berkomunikasi dapat tercapai sehingga komunikasi dapat dikatakan baik. Dalam menjalankan kehidupannya, manusia memerlukan komunikasi agar proses kehidupan mereka dapat berlangsung. Manusia tidak hanya bisa berkomunikasi dengan sesamanya, namun manusia juga perlu berkomunikasi dengan Tuhannya dan berkomunikasi dengan alam semesta. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.